anak. Dan tentunya telah hadir bersama kita pada malam hari ini. Seperti biasanya ini satu, tapi narasumber kita kali ini ada dua. Dan langsung saja kita berkenalan bersama narasumber kita pada malam hari ini. Halo, selamat malam. Ada Dr. Nuswil Bernulian, SPOG, subspesialis KFM Mars dari Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang ya dokter ya. Selamat malam dokter. Dan juga ada Dr. R.A. Mirna Alia, SPAK, MKes dan juga Samah dari Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Halo, selamat malam dokter. Selamat malam. Cantik dan ganteng, sama seperti saya cantik. Baik, ini apa kabarnya nih dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya dok ya. Ini saya bersemangat sekali pada malam hari ini ya, cerah sekali. Baik dokter, dengan tema kita ayo periksa, ayo cegah bersama akhiri HIV pada anak. Jadi kalau berbicara tentang HIV ini sedikit katakanlah menakutkan ya dokter ya. Tapi kalau untuk HIV pada anak ini banyak yang belum mengetahui untuk pemirsa di rumah sendiri. Nah, boleh sedikit ini dok, kalau yang dilakukan atau program apa ini dokter yang telah dilakukan dari tim HIV AIDS dari Rumah Sakit Muhammad Husin untuk mencegah penyakit ini sendiri? Boleh dari Dokter Mirna. Ya, baik, terima kasih. Kalau dari tim RSMH sendiri, kita mesti tahu dulu ya bahwa HIV itu ditularkan kalau untuk anak-anak 90% itu didapat dari ibunya. Jadi untuk pencegahan kita mencegahnya dari awalnya dulu, jadi dari ibu ya. Sehingga kalau kita men-screening ibu ya, jadi ini akan kita ketahui apakah si ibu ini positif, sehingga si anak juga bisa dicegah kayak gitu. Jadi programnya ini terintegrasi dari ibu ke anak. Gitu. Oke, baik, berarti dimulai dari ibu dulu, kita harus screening dulu ini ya dokter ya. Kemudian baru nanti setelah, mungkin ini pada ibu hamil ya dokter ya, yang lebih rentan sekali. Nah kalau untuk yang banyak sekali terkena ini dokter, atau yang rentan sekali karena penyakit ini sendiri, mungkin dari jenis kelamin atau usia sendiri, ini siapa saja kalau dari lingkungan sendiri ini dokter? Boleh dokter Nuswil silakan. Terima kasih ya. Jadi kalau pada ibu hamil ya, pada ibu hamil, kita bicara ibu hamil, yang rentan itu adalah kalau memang suaminya itu suka jajan di luar gitu ya. Kemudian suami yang sering bepergian keluar kota, itu juga resiko gitu ya. Kemudian yang perilaku yang nakal pada suami juga berisiko pada ibu hamil gitu ya. Jadi akibatnya dia akan tertular pada waktu dia hamil gitu ya. Nah pada waktu dia hamil ini nanti akan berisiko menularkan pada bayinya, pada janinnya gitu ya. Sehingga kalau tidak kita cegah nanti janinnya akan kena. Nah program pencegahannya ada namanya PMTCT atau Prevention of Mother to Child Transmission, jadi pencegahan transmisi dari ibu ke anak, yang kalau bahasa Indonesia kita bilang PPIA, program pencegahan infeksi dari ibu ke anak. Nah ini kegiatan kita tadi dibilang termina terpadu ya, jadi kita mencegah anaknya dengan cara kita mencegah ibunya, dengan cara mengobati ibunya. Jadi itu yang perilaku yang berisiko ibu hamil bisa kena, Mbak. Oke, baik dokter. Nah kalau untuk tadi berbicara tentang posisinya ini sedang ibunya sedang hamil ini dokter ya, dan suaminya tadi suami yang keluar kota, hati-hati jangan keluar kota berarti ya, takut dicurigai. Nah kalau terjadinya katakanlah sudah teridentifikasi ini dokter ya, ibunya terkena HIV, ke anaknya sendiri berapa persen dokter yang akan bisa menularnya? Ya baik. Jadi ibu hamil sendiri kan prosesnya panjang tuh ya. Jadi antara hamil 0 bulan sampai 9 bulan sampai melahirkan sampai menyusui. Itu tiap-tiap periode itu ada persentase masing-masing gitu loh ya. Jadi sampai usia hamil dia secukup bulan tuh dia risikonya sampai 10 sampai 15% ya. Tetapi penularan paling tinggi itu pada saat persalinan. Tuh saat persalinan itu paling tinggi, itu bisa sampai 15-25% pada waktu situ. Kemudian pada waktu menyusui itu juga bisa menular sampai 5-15%. Jadi kalau di total dia bisa sampai 35-45% terjadi penularan kepada bayinya. Jadi tiap periode ini akan itu, jadi makin ibunya hamil makin besar risiko. Ibunya melahirkan makin tinggi risikonya. Kalau ibunya menyusui bayinya juga akan berisiko tertular juga. Jadi tiap periode hamil, melahirkan, menyusui juga akan besar risiko tertular pada bayinya. Oke.
berarti resikonya lebih besar ya dokter ya, Iya. akan tertular ya Iya. pastinya. Kemungkinan tidak akan tertular dokter. Ada. Tadi karena resikonya sampai 45%, artinya 55% bisa tidak tertular gitu ya. Jadi banyak juga pasien-pasien kita, ibunya positif, anaknya negatif tuh. Nah, dicek dokter Mirna, dievaluasi ternyata negatif juga sampai setahun, 2 tahun negatif gitu loh. Jadi ibunya kita obati, ya memang ada syaratnya, ibunya mesti makan obat teratur gitu ya. Kemudian tidak boleh putus obat, kemudian persalinannya kita usahakan memang menghindari yang pecah ketuban duluan segala macam, sehingga bayinya makin kecil risiko untuk tertular. Jadi cukup banyak yang bayi tidak kena HIV dari ibu yang positif HIV. Oke, berarti memang cukup banyak juga yang tidak ya dokter. Iya, ya? betul. Karena mungkin banyak yang sudah merasa ketakutan ini dokter, karena mungkin ya sudah ada teridentifikasi, jadi dia merasa nanti terganggu kan untuk proses kehamilannya sendiri. Iya. Baik, nah kalau untuk penderita HIV/AIDS ini sendiri, dokter di Rumah Sakit Muhammad Husin sendiri ini untuk persentasenya untuk dari ibu hamil sampai penularnya ke anak, kalau untuk dokter Mina berapa ini dokter kalau kisarannya sekarang? Kalau untuk anak-anak, jadi kalau kita melihat dari persalinan ya, jadi sekitar tahun 2023 itu ada 16 persalinan, dan tahun 2024 itu cukup banyak, jadi ada 44 persalinan, dan tahun 2025 itu ada 26 persalinan. Dan ini semua kita dicegah, jadi dari secara komprehensif kita cegah dari ibu ke anak. Nah, karena kita sudah melakukan untuk pencegahan ini, hanya sedikit sekali anak yang tertular. Kalau untuk kita melihat zaman dulu hanya 1 sampai 2 pasien yang teridentifikasi positif, itu pun karena si ibu ternyata masih menyusui anaknya. Jadi sebenarnya kalau kita melakukan program ini, program pencegahan HIV dari ibu ke anak ini, dari ibunya makan obat, persalinannya direncanakan, sudah itu anaknya juga diberi obat dan dilakukan testing, itu sebenarnya resiko yang 40% itu bisa ditekan menjadi 2% untuk penularan untuk ke si anak, kayak gitu. Jadi persentasenya untuk penularan sangat rendah apabila kita cegah. Apabila dicegah ini. Betul. Ya dokter ya. Berarti untuk program ini sendiri memang sudah dicanangkan dan sudah dijalankan ya. Betul. Dokter ya, untuk pencegahan dari ibu hamil untuk adanya penularan kepada anak sendiri. Nah kalau untuk dari ibu hamil ini sendiri dokter, untuk mengetahui dari si ibunya sendiri teridentifikasi HIV itu sejak kapan itu dokter? Ya. Harus diperiksa. Ya. Jadi di dalam program pemeriksaan ibu hamil, begitu dia hamil kita mesti langsung cek. Jadi semua ibu hamil begitu pertama kali dia hamil kita mesti cek HIV. Jadi ini sudah menjadi suatu program wajib di pemerintah kita dari Kemenkes sejak tahun 2017 yang namanya triple eliminasi. Triple eliminasi adalah 3 penyakit yang mau kita enyahkan dari Indonesia tahun 2030. Yaitu HIV/AIDS, hepatitis B, dan sifilis. Nah, jadi semua ibu hamil begitu dia tes positif, kita minta segera cek ke tempat fasilitas kesehatan terdekat dan akan diperiksa triple eliminasi termasuk HIV. Nah, jadi semua puskesmas itu sudah bisa melakukan pemeriksaannya dan itu tidak dipungut biaya. Nah, pemeriksaan ini adalah memang dicek sekali saja, dicek rapid secara cepat, positif atau negatif. Begitu hasilnya positif, kita akan dirujuk, kita akan cek sampai 3 kali pemeriksaan. Begitu udah 3 kali yang positif, nah disarankan dirujuk ke Rumah Sakit Muhammad Husin. Kita ada ke poliklinik VCT namanya, poliklinik untuk HIV/AIDS. Di situ akan pasien diberikan penyuluhan, penjelasan, kemudian dilakukan pemeriksaan labor lengkap dan diobati di poliklinik tersebut. Nah, jadi dari awal sekali hamil sudah bisa kita deteksi. Demikian. Dari awal sekali pada saat hamil ya, berarti ya, memang betul. Ada proses pemeriksaannya sendiri. Betul, ya dokter. Ya. Nah pada saat sudah dilakukan pemeriksaan dan dinyatakan si ibu positif ini dokter, apakah untuk si ibu sendiri harus banyak lagi proses-proses yang harus dijalani? Ya, yang tadi dikatakan, jadi begitu dia positif, dia mesti nanti positif berarti sudah 3 kali kita cek ya, positif, dia mesti makan obat. Akan ada obatnya yang diberikan dalam bentuk paket, dalam bentuk 1 kali sehari makan obat itu seumur hidup. Jadi selama dia hamil, dia menyusui, sampai dia tidak hamil lagi mesti tetap makan obat seumur hidup untuk mencegah kekambuhan gitu ya.
Jadi memang begitu, makanya begitu kita positif, kita datangi dari semua puskesmas Sumsel ini, kita mana positif, ada mesti kasih obat. Alhamdulillah obatnya ini sudah mulai merata di semua kabupaten sudah ada. Oke, baik. Nah, kalau pada saat screening yang sudah dilakukan ya dokter ya, pada ibu sendiri. Nah, nanti pada anak pun akan ada screeningnya sendiri atau bagaimana ini dokter? Ya, betul. Jadi begitu anak lahir, nanti ada si anak ada diberikan obat pencegahan, ya gitu ya, diberikan obat pencegahan, dilakukan edukasi supaya nanti baik nutrisinya, obat-obatan yang harus diberikan, dan itu nanti akan diberikan obat antivirus itu akan diberikan sampai 6 minggu. Kemudian nanti di kita ada pemeriksaan untuk diagnostiknya untuk melihat apakah si anak ini ikut tertular itu pada saat dia usia 6 minggu, dan kita pastikan lagi tuh nanti pada saat di usia 6 bulan. Jadi apabila 2 kali pemeriksaan terdeteksi negatif, itu kita bisa nyatakan anaknya negatif, tidak tertular. Oke, baik. Berarti memang ada beberapa tentunya tahapan-tahapan sendiri ya, betul. Dari ibu dan juga dari anaknya sendiri nanti. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali dokter, masih dengan tema kita Ayo Periksa, Ayo Cegah Bersama Akhiri HIV pada Anak. Dan untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 0711346666 atau bisa juga di kanal YouTube kita di @sriwijaya.tv. Kami akan kembali, dan kemana-mana tetap di Jendela. Makin sering kita dengar ya, mulai dari overthinking, burnout, sampai rasa cemas yang nggak jelas asalnya. Dan jujur aja, nggak semua orang berani cerita atau konsultasi. Banyak yang akhirnya milih buat diam, nyimpen sendiri, padahal butuh banget tempat cerita dan orang yang dengerin. Tenang, sekarang ada solusinya. Layanan psikologi 24 jam hadir untuk menjadi tempat kamu curhat tentang masalah dan keluhanmu. Cukup hubungi WhatsApp di 081178 11785 buat ngobrol langsung dengan psikolog. Dari sana, psikolog akan menilai dan mengevaluasi kebutuhan atau dari keluhanmu, apakah perlu konsultasi ke psikolog atau psikiater. Kamu bisa datang ke Poliklinik Kesehatan Jiwa dan Poliklinik Psikologi yang ada di Rumah Sakit Muhammad Husin. Jangan ragu, jangan malu. Saatnya peduli kesehatan mentalmu. Acara ini dipersembahkan oleh Saatnya Dekor Rumah Superior Sale. Dapatkan diskon hingga 80% plus ekstra diskon 20%. Santai di ruang tengah makin nyaman. Ada sofa L, sofa 1 hingga 3 dudukan. Semuanya lengkap tersedia. Dan masih banyak produk lainnya juga loh. Makin untung dengan combo hemat, ada ekstra diskon 10%. Ada juga promo menarik lainnya. Serbu promonya sekarang.
Menikmati waktu istirahat Anda dengan berita-berita ringan seperti tradisi, kuliner, serba-serbi, dan tempat menarik yang ada di Bumi Sriwijaya. Hanya di Cerita Sriwijaya, Jumat 19.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sriwijaya TV. Acara ini dipersembahkan oleh Kembali lagi di Jendela Pemirsa, masih bersama Dr. Nuswil Bernolian SPUG Subspesialis KFM Mars dari Rumah Sakit Muhammad Husain Palembang, dan juga Dr. R.A. Mirna Alia SPAK MKes dari Rumah Sakit Muhammad Husain Palembang juga. Dan masih dengan tema kita, ayo periksa, ayo cegah bersama akhiri HIV pada anak. Untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 07113646666 atau juga di kanal YouTube kita. Bisa komen di sana, nanti kita akan bacakan pertanyaan dari pemirsa. Baik, dokter, kita lanjutkan kembali ini dokter ya. Ini ada beberapa pertanyaan ini dokter langsung dari Riket Bairara. Apakah anak yang tertular pada HIV dari ibunya apakah bisa hidup normal? Kemudian, dan apakah jika menikah pasti akan menular ke pasangannya? Ini boleh, silakan. Ya, baik. Untuk anak, ya, untuk anak, ya tentu saja apabila sudah tertular, itu nanti mungkin akan terganggu ya, ya. Tapi tentu saja dengan pengobatan anak ini dengan pengobatan yang baik, kondisi yang baik, nanti anaknya bisa tumbuh dan berkembang secara normal apabila memang ketahuannya cukup cepat ya, jadi mendapatkan terapi yang cukup cepat. Namun tetap saja dengan pengobatan yang terus-menerus, karena virus HIV ini walaupun dia kita ada obatnya, sudah ada obat untuk tata laksana HIV, tapi itu hanya berfungsi untuk menekan virusnya, namun tidak membunuh sampai 100%. Nah, untuk apakah ini nanti akan menularkan ke pasangannya, tentu saja nanti itu harus harus dengan perencanaan ya, kayak gitu ya. Nah, itu nanti Dr. Nuswil akan menjelaskan lebih lanjut untuk itu. Berarti dengan adanya perencanaannya ya dokter ya. Ini mau langsung dijawab perencanaannya dok, atau bagaimana kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Boleh, berdasarkan apa lanjut aja. Oke, boleh. Baik, ini ada pertanyaan lagi dokter dari Mai Sayu. Oke, apa salah satu tanda HIV sudah sangat buruk pada anak yang mengidap penyakit tersebut? Boleh dokter, ya, silakan. Baik. Dokter Mirna lagi. Terima kasih. Untuk virus HIV ini adalah virus Human Immunodeficiency Virus. Jadi virus ini akan menyerang sel kekebalan kita sehingga sehingga nanti tidak ada pertahanan. Nah, jadi kuman-kuman yang lain dapat masuk. Ya. Awalnya mungkin hanya seperti demam-demam saja, namun nanti ada diare yang kronis, ada
bisa terkena pneumonia, jadi semua kuman bisa masuk, jadi semua penyakit bisa masuk. Nah, sampai akhirnya ada infeksi jamur. Infeksi jamur, apabila sudah ada infeksi jamur itu kondisi tubuh itu mungkin sudah pertahanan di dalam tubuhnya itu sudah sangat rendah sekali ya. Jadi setelah itu karena anaknya itu sakit terus, tentu saja kan kalau anak sakit kan tidak mau makan kan ya, nanti berat badannya turun badannya, jadi sehingga jadi si anak jadi jatuh ke kondisi gizi buruk ya. Jadi ini akan prosesnya akan kalau anak-anak ini kan karena sistem imunologisnya itu sedang berkembang, ini nanti akan lebih cepat prosesnya dibandingkan dengan orang dewasa ya. Jadi sakit nafsu makan tidak ada, kemudian nanti jadi jatuh ke namanya gizi buruk ya, jadi kayak gitu ya. Jadi cukup lebih berat daripada orang dewasa jadinya. Oke, baik dokter. Nah, kemudian ini ada banyak ini pertanyaan lagi ya. Baik, ini dari Fatima 773, apabila ibu terkena HIV pada kondisi hamil, apakah anak dalam kandungan bisa tertular dalam kandungan atau ada suatu hal yang bisa terjadi pada calon anak? Boleh, silakan. Ya, Dokter Nusu. Ya, Baik, jadi dokter. makasih ya Mbak Fatima. Jadi apakah anak bisa tertular? Bisa gitu ya. Bisa kalau ibu hamilnya HIV positif, anaknya bisa tertular ya. Tadi saya jelaskan bisa tertular pada waktu hamil. Di dalam kandungan sendiri bisa tertular, tapi ini risikonya agak kecil, tapi paling tinggi risiko pada waktu persalinan ya. Paling banyak bayi-bayi itu kenanya pada waktu persalinan, pada waktu pecah ketuban, pada waktu dia lewat jalan lahir ya, kemudian dia kena lewat jalannya ada kena lendir ibunya, kena darah ibu itu akan masuk ke bayinya sehingga dia akan kena positif ya, dan juga pada waktu menyusui, jadi bisa tertular. Oke, baik. Jadi memang ada beberapa yang bisa menularkan ke anak, itu tadi seperti pecah ketuban, kena darah dari si ibu ya dokter, pada saat menyusui juga bisa terkena. Baik, dan untuk pemirsa yang ada lagi ingin bertanya, boleh di kanal YouTube kita di @sriwijaya.tv atau di kontak kita di 07113646666. Baik dokter, ini kita lanjutkan kembali dokter. Kalau tadi ada beberapa yang bagaimana kalau gejalanya sendiri pada anak ini dokter ya, karena kan mungkin pada saat lahir, pada saat di dalam kandungan ini belum tertular ini dokter, pada saat lahir, setelah lahir ini dinyatakan positif. Nah, itu gejalanya sendiri itu seperti apa itu dokter? Nah, ya jadi seperti yang saya bilang tadi ya, jadi awalnya seperti infeksi-infeksi biasa kayak gitu ya, karena mungkin pada saat awal kekebalannya masih baik ya, nanti misalnya sering batuk pilek, sering sesak nafas ya, ada mungkin diare, tapi diarenya itu tidak sembuh-sembuh kayak gitu, diare terus dia jadi berkepanjangan ya kayak gitu. Kemudian nanti ada demam, ada sesak nafas, jadi terkena pneumonia si anak ya, ada diarenya, diare kronis. Kemudian nanti bisa juga timbul gejala seperti anaknya ada jamuran di mulut ya, tapi itu kalau untuk bayi-bayi yang kecil di bawah 1 bulan itu mungkin masih bisa ada, tapi kalau misalnya untuk anak yang misalnya setahun 2 tahun itu sudah tidak normal lagi, sehingga ya anak-anak ini jadi tidak mau makan ya, karena tidak mau makan jadi berat badannya turun ya, jadi sehingga dia jatuh ke gizi buruk ya. Jadi ada beberapa tahapan kayak gitu. Itu karena apa? Karena pertahanan di dalam tubuhnya itu tidak ada lagi karena sudah diserang oleh kuman yang namanya HIV. Oke, baik. Jadi memang ada beberapa tahapan-tahapan sendiri ya dokter ya, timbulnya ada infeksi itu. Baik. Dokter, kalau untuk ibu-ibu muda ini dokter ya, yang mau atau yang terkena HIV ini sendiri, apakah boleh untuk hamil atau memang pada saat dia merencanakan untuk hamil ini disarankan untuk tidak hamil? Nah, itu bagaimana ini dokter kalau Ya, untuk baik, ini? baik. Jadi pada ibu yang sudah positif HIV terus kepengen hamil, boleh nggak? Wah, kita bilang hamil itu hak asasi dia itu ya. Jadi boleh hamil ya. Tadi dikatakan Dr. Mirna bahwa dengan kemajuan pengobatan kita udah bisa menekan sampai virus itu sampai tanpa gejala. Jadi kalau ibu-ibu yang memang sudah positif HIV kepengen hamil, dia boleh hamil ya, dengan syarat dia paling tidak sudah, pertama tidak ada gejala apa-apa lagi ya. Yang kedua dia sudah minum obat
sudah minum obat antivirus selama minimal 6 bulan berturut-turut tanpa putus. Jadi kalau udah minum obat 6 bulan berturut-turut tanpa putus, diharapkan dia kadar virus dalam darahnya sangat rendah, sangat kecil, sehingga risiko penularan pada janinnya itu juga sangat kecil. Jadi apakah boleh gitu, tapi dia mesti minum obat rutin gitu ya. Dan nanti juga selama hamil obatnya tidak boleh putus gitu ya, tetap mesti diminum gitu ya, selama sampai minum obat terus gitu. Nah, kendalanya efek samping obat ini mualnya agak hebat juga gitu ya. Jadi kadang dia hamil muda, dia itu kadang kendala di situ ya. Dia berhenti minum obat kan nggak tahan mualnya, itu malah membahayakan. Jadi kalau memang dia mau hamil, dia komit mesti minum obat, tidak boleh putus. Begitu. Oke, baik, siap. Dokter, ini kita ada pendapat, kita angkat dulu sebentar ya, Dok ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Dengan Ibu Rika. Halo Ibu Rika. Masih belum tersambung atau terputus? Halo. Halo, selamat malam. Oke, halo selamat malam Ibu Rika. Boleh silakan Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Halo. Halo, Ibu Rika. Halo, selamat malam. Selamat malam Ibu, silakan. Halo, selamat malam. Malam. Halo. 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 Halo, Ibu Rika, silakan Ibu. Halo, halo, halo. Halo. Mungkin jaringannya hujan ya. Boleh Ibu Rika, atau di belakangnya Ibu Rika ingin menghubungi atau menelpon, boleh di 0711364666. Mungkin terhalang jaringan yang cukup jauh di KM7 ini, Dok. Baik, boleh silakan kalau ada yang mau telepon lagi. Bu Rika, boleh silakan ditelepon lagi ya Bu Rika ya. Baik, dokter, kita lanjutkan kembali nih dokter ya. Nah, kalau untuk pada ibu yang hamil ini dokter ya, pada saat dia akan melahirkan, ini disarankan lahirannya apakah normal, apa boleh sesar, itu bagaimana ini dok? Ya, baik, terima kasih. Ini pertanyaan bagus sekali Mbak. Jadi sangat banyak tanya pada pasien, dok saya boleh lahir normal nggak dok? Gitu ya, nah saya HIV. Nah jadi kita ada prinsip tadi saya bilang, jadi penularan tertinggi justru pada saat persalinan. Itu sampai 30% pada saat persalinan. Jadi menular kalau dia lahir normal lewat jalan lahir, dia terisap lendir dari jalan lahir ibunya, terisap darah dari ibunya, kemudian pecah tuban itu akan masuk virusnya ke badan janinnya. Jadi memang dahulu kita selalu menganjurkan kalau memang bisa kita menghindari persalinan normal. Jadi kalau bisa SC, jadi kita bisa memperkecil risiko penularan pada bayinya gitu. Nah tapi sekarang dengan sudah kemajuan obat-obatan, dulu pasien HIV makan obat ada 6 macam, 7 macam. Sekarang sudah semacam saja digabung kombinasi obat, jadi makan tablet sehari satu. Nah tadi dibilang kalau dia memang sudah minum obat rutin selama 6 bulan berturut-turut, tidak pernah putus, tidak ada gejala klinis apa-apa, apalagi kalau kita cek hasil laporan memang kadar virus di dalam badannya sangat kecil, dia boleh melahirkan normal. Tetapi risiko penularan tetap ada gitu loh. Nah jadi itu pilihan, dok saya pokoknya mau nggak mau saya mulai normal ya, itu boleh, tapi asal dia memenuhi syarat tadi. Jadi walaupun ibunya sudah minum obat rutin, tapi tetap ada risiko untuk tertular pada bayinya gitu. Demikian Mbak. Berarti memang kembali lagi dilihat dulu kondisinya ya dokter betul, ya. Apakah dari pada saat pemeriksaan apakah boleh lahiran normal ataupun sesar. Kembali lagi ke dokter yang mengurusnya ya dokter. Nah kalau untuk lahirannya sendiri ya dokter, ini mungkin banyak ada yang katakanlah yang bandel ya dokter ya. Apakah boleh lahirannya selain di dokter ini dok? Ini gimana dok? Ya oke. Jadi memang sangat disarankan ya melahirkannya di rumah sakit ya. Di rumah sakit apa? Karena kita fasilitas lengkap, termasuk untuk ibunya maupun untuk tenaga kesehatan. Jadi kalau kita menolong persalinan pada pasien-pasien dengan HIV positif, kita mesti memakai alat perlindungan diri yang lebih lengkap. Ya, kita memakai bajunya khusus, memakai sepatu boot, memakai kacamata, pakai Google gitu ya, kemudian pakai apa namanya face shield gitu ya, supaya tidak tertular pada bagian tubuh kita. Nah, tetapi pada tadi saya bilang kalau ibu-ibunya sudah minum obatnya 6 bulan lebih, dia boleh lahir normal. Nah, lahir normal mesti di rumah sakit enggak. Jadi sebetulnya boleh melahirkan normal di bidan boleh. Lahir normal di puskesmas pembantu, puskesmas rawat inap boleh. Tetapi tidak boleh di rumah pasien. Jadi syaratnya mesti di fasilitas kesehatan gitu ya.
di bidan, di rumah sakit kecil, tipe C, tipe D, boleh semua. Jadi boleh semua, asal memang pasien sudah sudah minum obat teratur tadi. Tapi kalau dia minum obatnya bolong-bolong, itu disarankan mesti memang operasi di rumah sakit gitu. Kendalanya memang masih banyak tenaga kesehatan kita agak kurang berani mau nolong pasien normal gitu loh. Memang ada risiko tertular, maka tadi supaya tidak tertular pada kita mesti pakai pelindung yang lengkap gitu loh. Jadi ibu bidan itu dokter umum memang kalau ada yang itu jadi boleh nolong pasien normal boleh gitu, asal memakai alat pelindung yang lengkap ya. Demikian Mbak. Baik dokter, jadi memang tidak apa-apa ya dokter ya, tapi memang harus tetap memakai alat pelindung yang lengkap karena takutnya nanti ya ditakutkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya dokter ya. Baik, ini ada pertanyaan lagi, boleh dari Mama Lemona. Kapan sebaiknya anak menjalani tes HIV? Oke, baik dokter Mirna. Ini untuk konteksnya apa dulu? Jadi kalau misalnya untuk anak yang ini ya, yang bukan dalam konteks pencegahan HIV, apabila ada anaknya ada gejala yang dicurigai seperti infeksi HIV, sering sering sakit, sudah itu diari berkepanjangan ya, diari berkepanjangan itu bisa sampai 2 minggu sampai 1 bulan ya, kayak gitu ya, yang sudah diobati oleh dokter namun tidak perbaikan, atau mungkin berat badannya tambah turun dan ada infeksi jamur yang kayak gitu ya. Nanti itu biasanya dokter sendiri akan menyarankan untuk dilakukan tes HIV ya, kayak gitu. Nah, apabila mungkin si anak ini ya, ini kan walaupun sebagian besar 90% anak-anak itu mendapatkan infeksi dari ibu ya, tapi masih 10%-nya itu ada infeksi dari vertikal. Jadi itu pada horizontal. Jadi itu misalnya seperti orang dewasa, jadi mendapatkan infeksinya dari orang dewasa. Jadi apabila ada perilaku beresiko, misalnya ada seks bebas, atau mungkin ada narkoba, atau mungkin ya sering jajan lah atau apa, nah itu juga harus dilakukan pemeriksaan HIV ya, jadi kayak gitu. Oke, baik, jadi memang kembali lagi ke konteksnya ini dokter. Iya, jadi betul. apakah anak memang pada posisinya yang memang baru lahir sudah terkena, atau memang ada lagi pada saat lahir memang belum terkena tapi nanti baru terkena ya dokter ya. Ada anak-anak yang mungkin tidak tidak terjangkau oleh program pencegahan HIV ya, kayak gitu ya. Jadi lahir baru ketahuan ibunya HIV. Nah, itu yang saya sebutkan tadi itu sebenarnya dalam konteks seperti itu. Namun kalau misalnya kita dalam konteks sedang program pencegahan HIV ya, jadi tes HIV-nya itu akan dilakukan pada usia 6 minggu dan usia 6 bulan kayak gitu. Jadi ini akan berbeda ya. Kalau misalnya kita curiga anaknya terinfeksi HIV, ada badannya kurus, gizi buruk, ada infeksi jamur, ada sering sering pneumonia atau misalnya diare, itu sebaiknya dibawa ke fasilitas kesehatan untuk menanyakan apakah ini bisa dilakukan pemeriksaan untuk HIV kayak gitu. Baik dokter. Kalau tadi kan untuk pemeriksaan tadi di 6 minggu dan 6 bulan ya dokter ya. Itu. Nah, kalau untuk pada proses pemeriksaan itu sendiri dokter, apakah si anak pasti akan sembuh atau memang nanti tergantung dari proses pengobatannya sendiri? Jadi ini kita sebenarnya mencegah supaya tidak tertular, kayak gitu, mencegah supaya kumannya nggak masuk, ya, sehingga si anak ini pada saat dia sudah lahir itu kita berikan obat pencegahan. Obat pencegahan itu kita berikan ya paling lambat itu di usia 72 jam. Umumnya kita berikan di paling tidak di usia 12 jam. Ya, jadi obat pencegahan itu sebenarnya obat antivirus kayak gitu ya. Nah, ini akan kita berikan sampai usianya di 6 minggu. Nah, ini kita cek, dilakukan pemeriksaan PCR HIV, dan kita periksakan kumannya ada apa enggak di darah si anak, kayak gitu ya. Nah, kemudian nanti di usia 6 bulan nanti kita
tes lagi kayak gitu, apa benar atau tidak ini. Jadi kan kalau kita mau memvonis itu kan paling tidak ada yang pasti lah kayak gitu ya, sehingga ini nanti kita lakukan paling tidak 2 kali pemeriksaan. Ya. Pemeriksaan, baik dokter. Ini kita ada penelpon dokter, kita angkat dulu sebentar. Halo, selamat malam. Iya, ada ini ibu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, terputus kembali. Apakah jaringannya ini? Boleh untuk Ibu Ida di Sekatani untuk ditelepon ulang lagi Ibu di 0711364666, atau di belakang Ibu Ida tadi ada Ibu Rika, sekarang Ibu Ida. Jauh juga Sukatani ya. Boleh silakan yang ingin berinteraksi bisa di 0711364666. Baik, kita lanjutkan kembali nih dokter ya. Dokter, kalau untuk tadi kan pada anak memang kita ada proses untuk pencegahan supaya tidak terinfeksi nih dokter ya. Apabila sudah dinyatakan si anak ini terkena dokter HIV. Untuk prosesnya sendiri apakah masih sama atau memang ada lagi tahapan yang lebih supaya si anak ini bisa dikatakan tidak sampai negatif lah untuk HIV-nya? Gimana itu dok? Ya, begini. Jadi apabila si anak sudah tertular, si virus itu akan tetap ada di badan si anak. Ya, jadi virusnya itu kalau kita obati, ya kita mendapat. Jadi apabila sudah positif, kita lakukan pengobatan namanya, regimen pengobatan. Seperti yang dokter Nusbil bilang tadi kan banyak obatnya ya. Jadi obat-obatan itu paling tidak tiga macam obat yang akan kita berikan untuk si anak ya, yang kita edukasikan nih siapa nih yang harus menjadi pengawas gitu ya. Jadi harus ada pengawas, ini pengawas obat-obatan ya, jadi kayak gitu. Jadi si anak itu harus mengkonsumsi obat-obatan paling tidak tidak boleh telat, jadi harus tepat waktu ya. Nah proses-prosesnya ya, jadi nutrisinya harus kita perhatikan ya. Jadi kita apabila misalnya mungkin sudah ada gejala-gejala infeksi yang lain atasi dulu ya, kuman-kuman yang masuk kita atasi dulu sehingga nanti anak ini akan siap diberikan obat-obatan ya kayak gitu. Ya, jadi di screening juga dulu, di screening infeksi-infeksi yang lainnya. Baik, berarti tidak asal memberi obat, memang ada tahapan screeningnya sendiri nanti sesuai dengan infeksinya itu seperti apa ya dokter ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali dokter, dan untuk pemirsa di rumah yang masih ingin berinteraktif bisa di 0711364666 atau bisa di kanal YouTube kita yang mau komen di @sriwijayatv. Jangan kemana-mana, tetap di Jendela. Berobat di RSMH, gak perlu ribet urusan biaya. Rumah Sakit Muhammad Husin telah bekerja sama dengan berbagai asuransi dan perusahaan besar. Mulai dari asuransi kesehatan nasional, BUMN, hingga perusahaan swasta ternama, semua terhubung untuk memudahkan Anda mendapatkan layanan terbaik. Yuk, manfaatkan asuransi atau fasilitas perusahaan Anda di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Mudah, cepat, dan terpercaya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi nomor WhatsApp yang tertera berikut ini. Tampil lebih segar dan percaya diri. Rawat kecantikan kulitmu di Divers Medical Aesthetic Clinic. Klinik kecantikan terpercaya di RS Muhammad Husin Palembang. Perawatan wajah, pencerahan kulit, hingga treatment anti-aging. Semua dilakukan oleh tenaga profesional dengan fasilitas yang nyaman dan lengkap. Karena kulit sehat adalah awal dari rasa percaya diri. Kunjungi Divers Medical Aesthetic Clinic dan rasakan cantik versi terbaiknya. Acara ini dipersembahkan oleh
Saksikan keseruan tim Celimpungan mengeksplorasi keindahan, keunikan, keberagaman, serta budaya di suatu daerah. Celimpungan, celingak-celinguk kampung Anda. Setiap minggu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sriwijaya TV. Dimanapun, saya selalu siap membawa minyak gosok Ganapati. Minyak gosok Ganapati telah teruji dapat meringankan panas, batuk, flu, pusing, sakit tenggorokan, masuk angin, sakit pinggang, vertigo, kesemutan, saraf kejepit, dan lemak akibat stroke. Minyak gosok Ganapati mengandung peppermint, bisa menghangatkan dan juga melegakan pernapasan. Ayo mancebice dolor galo-galo, coba ke minyak gosok Ganapati. Solusi untuk keluarga sehat. Ekspedisi kuliner Cihuy Ciboy. Jadi adalah potongan ayam crispy yang dibalut dengan sambal original atau sambal juara dari ayam penyet juara. Sambal juara. Ini pokoknya untuk pemirsa di rumah yang lagi nonton sekarang. Ekspedisi kuliner ini akan selalu hadir di Sriwijaya TV dan tempat-tempat makan di Kota Palembang. Sampai berjumpa. Acara ini dipersembahkan oleh Baik, masih di Jendela pemirsa, masih bersama Dr. Nuswil Bernolian SPOG Subspesialis KFM Mars dari Rumah Sakit Muhammad Hussein dan juga Dr. R.A. Mirna Alia SPAK MKes dari Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang, dan masih dengan tema kita Ayo Periksa, Ayo Cegah Bersama Akhiri HIV pada Anak. Untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraksi bisa di 07113646666 atau juga bisa di kanal YouTube kita di @Sriwijaya TV. Wah, ini sepertinya langsung ada pertanyaan ini. Wah, ini dari Yuri, ini apakah ada layanan konseling gratis di Rumah Sakit Muhammad Hussein? Mana tadi? Hilang, belum selesai. Rumah Sakit Muhammad Hussein, terus pelan-pelan. Bagi orang tua atau remaja yang ingin melakukan apa nih? Yang ingin memeriksakan diri ya, memeriksakan diri di mana? Nggak kebaca loh saya. Untuk HIV dan bagaimana cara menjelaskannya ya. Boleh ke bawah? Iya. Cara ini ke atas lagi, Bu. Menjelaskannya mana? Memeriksakan diri untuk bagaimana cara terbaik jelaskan HIV ke anak atau remaja tanpa takut? Oke. HIV ke anak atau remaja tanpa takut. Tanpa takut apa ini? Tanpa takut anak takut, tanpa takut anak apa nih? Oh, ya.
HIV ke anak atau remaja tanpa takut. Oh, biar mereka ini tidak takut ya dokter. Bagaimana cara menjelaskannya dari konseling ini sendiri? Boleh, silakan dok. Oke, baiklah. Iya, saya juga hanya dok. Boleh, silakan dok. Saya coba menjawab ya. Dulu memang konselingnya gratis ya, jadi tinggal bayar datang ke RSMH, ke klinik VCT gitu, dan tinggal bayar karcis saja paling untuk pendaftaran kayak gitu. Nah sekarang untuk konseling dan ini memang ada dikenakan biaya sedikit ya, karena ini ya, jadi ada perubahan sedikit di RSMH. Nah untuk menjelaskannya tanpa takut ini mungkin tanpa takut anaknya down kali ya, begitu ya. Nah jadi kita menjelaskan HIV pada anak itu mungkin harus pelan-pelan. Apakah si anak mungkin kadang orang karena anaknya masih waktu dulu mungkin umurnya 3 tahun, 4 tahun tertular, anak ini kan masih belum mengerti gitu ya. Nah apabila dia sudah beranjak mungkin sudah ke remaja ya, nanti pasti akan bertanya-tanya kenapa sih ini saya makan obat terus ya, kayak gitu. Nah jadi kita harus menjelaskannya perlahan-lahan kenapa butuh pengobatan terus-menerus ini ya. Jadi pelan-pelan bahwa kita lakukan pendekatan dulu, kondisi emosinya bagaimana ya, sudah pernah membaca-baca belum tentang HIV kayak gitu ya. Jadi kita jelaskan pelan-pelan dari untuk si anak ini ya. Jadi pendekatannya perlahan-lahan. Kenapa harus si anak harus mendapatkan obat-obatan yang terus-menerus ya. Nah kenapa dia tertular ya, kenapa dia tertular itu harus kita jelaskan perlahan-lahan. Apa bahayanya apabila tidak mendapatkan pengobatan. Jadi kalau tidak anaknya tidak makan obat, mungkin kan bosan ya makan obat 2 kali sehari secara terus-menerus ya. Jadi kita jelaskan bahwa kalau misalnya si anak tidak mengobati, tidak mendapatkan pengobatan atau tidak makan obatnya secara teratur, nanti virusnya itu akan timbul lagi, kondisinya akan sakit lagi. Tapi ini memang perlu pendekatan perlahan-lahan ya, nanti kayak gitu. Ada yang mungkin memang kecewa, down, kenapa sih saya yang harus terkena, kenapa tidak orang lain saja ya. Tapi itu kita memang harus menjelaskannya perlahan-lahan kayak gitu. Oke, baik. Jadi memang kalau untuk konselingnya tadi memang ada sedikit perubahan ya dokter. Ya. Jadi memang bisa ada di Rumah Sakit Muhammad Husin, tapi memang ada sedikit perubahan. Dan bagaimana cara menjelaskannya tadi memang nanti akan ada timnya sendiri dokter ya, yang akan menjelaskannya lebih baik lagi kepada si anak itu sendiri. Baik, ini ada pertanyaan lagi. Wow, ini banyak juga nih pertanyaannya. Banyak yang bertanya ini. Oke, bagaimana? Dari siapa? Oke, sambil mengetik. Baik, ini sebelum lanjut ini dokter, boleh lah. Kalau tadi ini ada beberapa, tadi kita sudah dari gejala pada anak sendiri, tadi sudah ya dokter ya. Kalau gejala pada ibu hamil sendiri ini dokter, untuk HIV ini bagaimana dokter? Jadi infeksi virus ini pada ibu hamil itu sebetulnya gejala awal tuh sama kayak infeksi virus biasa. Jadi kayak lesu gitu loh, agak-agak meriang gitu ya, batuk pilek biasa, kayak flu biasa gitu, batuk pegel-pegel, kayak nggak ada gejala apa-apa. Tapi semakin lama dia akan makin mulai timbul banyak keluhan ya, yang panas, demam tidak tinggi yang jangka lama gitu ya. Kemudian yang khas pada ibu hamil ada keputihan. Jadi kalau keputihan terus menerus nggak sembuh-sembuh, hati-hati itu gitu ya, itu gejala awal dari suatu penurunan daya tahan tubuh ya. Jadi pada ibu hamil kan banyak sering keputihan tuh ya, keputihan. Nah, ini pada pasien HIV ini dia kebetulan udah diobati nggak sembuh, nggak sembuh. Nanti hati-hati nih, kita mesti curiga, gitu. Jangan-jangan memang ada itu. Tetapi untungnya sekarang sebenarnya bahwa semua ibu hamil kita cek tuh. Jadi dari awal kita sudah deteksi bahwa dia kita bisa screening dia positif atau negatif. Jadi tanpa memandang gejala apa, tapi dia sudah bisa dia negatif atau positif. Nah, yang penting begitu hamil datanglah ke puskesmas untuk cek HIV, sipilis, hepatitis B gitu loh. Jadi begitu dia negatif, nah idealnya kalau negatif kita ulang 3 bulan lagi, cek lagi gitu. Kalau memang negatif ulang lagi 3 bulan lagi. Tapi kadang ulang 3 bulan ini kendala masalah biaya karena pemeriksaannya di puskesmas juga terbatas,
Mungkin paling bagus kita ulang lagi pada waktu trimester 3. Trimester 3 atau menjelang persalinan kita ulang lagi gitu loh. Ya, demikian. Baik. Jadi memang pada saat adanya gejala sendiri ya dokter ya, tadi seperti ya mungkin batuk, pilek seperti biasa ya dokter ya, kemudian juga tadi ada keputihan. Apakah harus ada gejala dulu ini dokter? Ya memang kalau memang ketemu gejala gitu dia mesti periksa gitu loh. Harus ya, dokter, makanya tadi kalau memang ada, tadi saya bilang kalau ada gejala dia mesti cek dulu ke puskesmas. Langsung cek darahnya gitu loh. Langsung cek. Begitu cek darah ketahuan langsung. Jadi kita dengan deteksi ini tanpa gejala pun kita sudah bisa tangkap nih pasien. Kalau dulu nunggu gejala dulu. Betul. Kadang kalau gejala awal kan kita nggak tahu, kayak flu biasa, batuk biasa gitu. Tapi kalau sudah gejala berat, nah baru itu lebih parah ke ibunya demam, terus timbul bercak duram di mana-mana, timbul nanti pembesaran kelenjar getah bening di banyak tempat, itu udah tahap lanjut. Atau dia menderita penyakit TBC, menderita penyakit pneumonia, menderita penyakit infeksi jamur, termasuk kebetulan ini karena jamur yang tidak sembuh-sembuh, karena daya tahan tubuh yang turun. Tapi karena kita sudah dari awal kita sudah deteksi, kita periksa semua ibu hamil, insya Allah kita bisa deteksi dari awal. Oke, jadi bisa dideteksi dari awal. Jadi memang akan timbulnya banyak penyakit lainnya jadinya ya, dokter ya. Namanya penyakit oportunis gitu, penyakit yang mengambil keuntungan gitu dari daya tahan tubuh yang rendah. Oke, baik. Ini ada penelpon. Boleh, semoga berhasil ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam Ibu Vika. Halo, selamat malam. Terputus kembali? Bagaimana? Halo. Oke, halo, selamat malam. Terputus kembali. Baik, ini mungkin jaringannya lagi ya. Jauh-jauh ternyata penelpon kita ini. Tadi di mana? Talang Kelapa jauh ya. Oke, baik, mungkin bisa diulang lagi nanti di 07113646666 atau di kanal YouTube kita. Ibu Vika, kalau memang tidak bisa ditelepon nggak apa-apa, nanti di chat aja di kanal YouTube kita di @sriwijaya.tv ya. Baik, dan untuk pemirsa yang ingin berinteraksi masih bisa nanti di kanal YouTube kita di @sriwijaya.tv dan juga di 07113646666. Nanti kita akan kembali lagi dokter ya, nanti kita akan lanjutkan kembali, dan untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetap di jendela. Rawat kecantikan kulitmu di Diviers Medical Aesthetic Clinic. Klinik kecantikan terpercaya di RS Muhammad Husin, Palembang. Perawatan wajah, pencerahan kulit, hingga treatment anti-aging. Semua dilakukan oleh tenaga profesional dengan fasilitas yang nyaman dan lengkap. Karena kulit sehat adalah awal dari rasa percaya diri. Kunjungi Diviers Medical Aesthetic Clinic dan rasakan cantik versi terbaiknya. Berobat di RSMH, gak perlu ribet urusan biaya. Rumah Sakit Muhammad Husin telah bekerja sama dengan berbagai asuransi dan perusahaan besar. Mulai dari asuransi kesehatan nasional, BUMN, hingga perusahaan swasta ternama, semua terhubung untuk memudahkan Anda mendapatkan layanan terbaik. Yuk, manfaatkan asuransi atau fasilitas perusahaan Anda di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Mudah, cepat, dan terpercaya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi nomor WhatsApp yang tertera berikut ini. Acara ini dipersembahkan oleh
Acara ini dipersembahkan oleh Masih di Jendela Pemirsa, masih tentunya dengan bersama Dr. Nuzul dan juga Dr. Mirna dari Rumah Sakit Muhammad Hussein, dan tentang tema kita pada malam hari ini, ayo periksa, ayo cegah bersama akhiri HIV pada anak. Dan ini langsung ada pertanyaan, kita langsung saja. Ini dari Tabah Banget. Bagaimana tanda atau gejala pasangan kita yang HIV atau AIDS, kemudian biar tidak menular? Oke, baik, silakan. Ya, terima kasih ya Mbak atau Mas ya, Tabah Banget ini ya. Jadi kalau ditanya pasangan kita, artinya kalau dia istri nanya ke suaminya gitu ya, bagaimana suami ya, kita ngambil ibu gitu ya misalnya. Nah jadi pada saya bilang tadi, kalau pada gejala awal tuh nggak ada gejala ya, jadi kayak gejala-gejala flu biasa, kayak meriang biasa, nggak ada gejala apa-apa. Taunya memang mesti dari periksa darah ya. Tapi kalau udah stadium lebih lanjut, udah mulai timbul bintik-bintik merah di badan yang tidak hilang gitu ya, kemudian ada pembesaran kelenjar getah bening di ketiaknya, di atas tulang selangka gitu ya, kemudian di beberapa tempat juga, kemudian timbul apa namanya nanti kadang-kadang dia yang timbul gejala, ada timbul gejala penyakit bawaannya gitu loh, batuk-batuk lama gitu ya. Jadi timbul gejala ada khas, malah gejala dari penyakit-penyakit yang penyertanya ya, sesak nafas seperti itu. Yang tadi ya sebenarnya ada kalau pada wanita, pada ibu hamil kadang keputihan gitu ya, keputihan yang tidak sembuh-sembuh, itu hati-hati kita seperti itu. Jadi kalau ada gejala-gejala seperti itu ya memang mesti dicek gitu ya, dicek suaminya. Kalau bagaimana supaya tidak terhindar, supaya tidak tertular gitu ya, pertama menghindari gitu ya. Kalau kita curiga kita hindari gitu, kemudian minta cek pasangannya, kita minta cek ya. Yang kedua kalau memang mesti berhubungan ya pakai pengaman gitu ya, pakai pengaman, pakai kondom gitu ya. Kondom juga bisa mencegah penularan dari hubungan seksual. Tetapi penularan juga bisa terjadi bukan hanya dari hubungan seksual, juga bisa dari tetesan darah, transfusi, tertusuk jarum gitu ya. Pemakaian jarum suntik bersama-sama itu juga bisa menularkan. Kalau pada bayi bisa tertular dari plasenta tali pusat ibunya, bisa tertular dari ketuban ibunya, bisa tertular dari jalan lahir ibunya. Jadi banyak faktor, banyak jalan yang bisa menularkan virus HIV ini kepada manusia. Demikian Mbak Desti. Baik, berarti memang banyak untuk proses pencegahannya sendiri ini dokter ya, dan juga kalau takut tertular, kalau sudah dirasa sudah ragu ini dokter ya, boleh silakan langsung periksakan ke rumah sakit atau ke dokter ya dok. Baik, ini sedikit dok, kalau untuk ibu hamil ini yang terkena HIV sendiri ini dokter, apakah boleh berhubungan badan ini dok? Ya, nah jadi kalau ibu hamil itu positif HIV, dia kalau berhubungan badan dia mesti memakai kondom. Ya, boleh berhubungan tetapi mesti pakai kondom ya. Dan memang diusahakan memang dia dalam kondisi sehat. Memang tadi kalau ada keputihan diobati, dibersihin dulu semua gitu ya. Dan suami juga dicek biasanya ya. Banyak juga pasien-pasien kita di Rumah Sakit Muhammad Hussein, ibunya positif, suaminya negatif. Ibunya positif tapi suaminya negatif. Ini tertularnya dari mana? Ternyata dari suami pertama. Nah, itu mas. Jadi suami pertama kena, meninggal suaminya, dia nikah lagi. Nah, suami itu negatif gitu loh. Jadi alhamdulillah walaupun dia berhubungan itu, tapi suami tetap negatif. Ya. Karena sudah tahu ya dokter ya. Jadi ada antisipasi lah. Baik dokter, ini karena di segmen terakhir boleh sedikit edukasi atau sedikit pesan-pesan untuk pemirsa Serius JTV di rumah, khususnya pemirsa Jendela ini terkait dengan tema kita ini, ayo periksa, ayo cegah bersama akhiri HIV pada anak. Boleh silakan dokter Mina atau dokter Nuzul silakan. Ya baik, terima kasih. Jadi kita harus mencegah HIV ini sejak dini, dan untuk anak-anak mencegah HIV ini itu adalah screening dari si ibu ya, karena 90% penularan dari anak itu adalah dari si ibu ya. Nah, HIV ini sendiri sebenarnya tidak gampang-gampang menular ya. Jadi bukan seperti infeksi COVID yang menular lewat droplet, lewat ini. Jadi penularannya lewat misalnya dari darah, dari produk darah ya, jadi kayak gitu, dari berhubungan seksual tertelan darah ibu ya. Sehingga kalau misalnya untuk ini kita tidak perlu menjauhi pasien HIV ya. Jadi tidak akan menular lewat berjabat tangan, tidak akan menularkan lewat lewat
berjabat tangan, berpegangan, ya, jadi kayak gitu ya, tidak menularkan lewat droplet. Sehingga ya untuk mencegah HIV itu paling utama adalah mencegah dari ibu ke anak, sehingga si ibu harus periksa dulu ya kayak gitu. Dan juga supaya si ibu ini tidak tertular, dari awal sebagai orang tua itu harus menjaga si anak sebenarnya. Jadi dari perilaku-perilaku yang misalnya narkoba, hubungan seksual yang tidak aman ya kayak gitu ya. Nah, itu saja. Ya. Baik, terima kasih. Untuk pencegahannya sendiri memang dari awal dari si ibu sendiri ya, ini dokter ya, kemudian nanti baru si anak. Jadi pencegahan ini memang harus ada proses dan tahapan-tahapannya sendiri. Jadi memang jangan dianggap remeh karena memang untuk HIV ini sendiri karena infeksi yang menular ya dokter ya, jadi harus tetap menjaga kesehatan dan juga jaga diri masing-masing ini karena kita tidak tahu penularannya bisa dari mana saja ini ya dokter ya. Baik, terima kasih banyak sekali lagi untuk Dr. Nuswul Bernolian SPOG subspesialis KIP Mars dari Rumah Sakit Mama Rosen. Terima kasih banyak dokter dan juga Dr. Mirna Alia SPAK MKes dari Rumah Sakit Mama Rosen juga ini ganteng dan cantik. Terima kasih banyak dokter. Nanti semoga kita bertemu lagi dokter ya. Dan nanti kita berbincang-bincang lagi dengan tema-tema yang luar biasa ya pastinya. Baik, dan untuk pemirsa demikian Dialog Jendela pada malam hari ini. Banyak sekali informasi yang pemirsa bisa dapatkan karena kami menghadirkan pakar yang ahli di bidangnya. Saksikan terus Jendela hanya di Sriwijaya TV. Saya Destina Rizky pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai jumpa. Acara ini dipersembahkan oleh broke up the first time, saying this is it, I've had enough.